ribet, mualaf aja selesai 2 kalimat syahadat, dapat sertifikat, udah selesai. Betul ya. Ya, oke. Tadi Iya, itu Bang. penjelasannya Ki Ahmad juga ada, ini di YouTube-in ya Ki ya? Masuk ke YouTube lu ya? Enggak? Enggak sih. Oke, berarti bisa baca bukunya aja ya. Tadi sebetulnya bagus loh, maksudnya mungkin bagi teman-teman tuh berat ya, berat. Karena Ki Ahmad sering menggunakan ada diksi-diksi yang memang itu perlu pertanyaan gitu. Buat yang mau nanya tinggal request aja. Tadi penjelasan Ki Ahmad tuh bagus sekali ya, bahwa ada pernyataan di mana engkau telah membuat ia sedikit lebih rendah dari malaikat. Sebetulnya itu adalah kutipan dari Mazmur 8 ayat 6. Betul kan Ki? Betul. Teman-teman lihat di dalam teks Ibrani maupun teks Yunani sama tuh. Ya, Mazmur 8 ayat 6 dalam teks asli. Mungkin kalau dicek di terjemahan bahasa Indonesia agak sedikit berbeda. Engkau membuat dia seperti badai tulisannya. Nah itu saya nggak tahu badai apa, badai krispati atau badai pasti berlalu katanya Kris ya. Gitu. Tapi kalau di dalam Mazmur 8 ayat 6 itu engkau membuatnya sedikit lebih rendah. Nah, ada penggenapan nggak selain daripada Yesus yang merasa takut tadi? Merasa takut. Iya, mengalami kesengsaraan di dalam penyaliban. Karena tadi kan Ki Ahmad sudah bilang, pribadinya bukan pribadi manusia, pribadi Allah, tapi dia punya kodrat manusia dan kodrat Allah, betul kan? Nah, ada penggenapan nggak? Nah ini penggenapannya kalau teman-teman lihat lebih jeli, itu ada saat Kristus di Taman Getsemani, ya. Waktu itu murid-muridnya pada tidur, dia berdoa. Dan waktu dia berdoa itu dia bilang sekiranya cawan ini berlalu. Nah ini juga salah satu poin yang harus kita pahami ya, bahwa Kristus memiliki 2 kehendak, bukan 1 kehendak. Ya, baik Protestan, Katolik, Ortodoks percaya Kristus memiliki 2 kehendak. Makanya dia bilang seandainya cawan ini bisa berlalu, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Nah Kristus itu 1 kehendak dengan Sang Bapa ya, karena dia 1 gitu. Kalau dia beda kehendak itu namanya bipolar ya, nanti bisa berubah-berubah gitu. Karena dia 1, jadi ini bukan multiple personality atau apa, tapi dia punya 1 kehendak, dia 1 dengan Bapa, sejalan dengan penjelasan tadi, penjelasan Ki Ahmad juga, sejalan dengan penjelasan Alkitab. Dan di sini lihat di ayat 44, Lukas 2 ayat 43, saya bacain 43 ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Nah ini sering dipelintir kan. Kamu masa menyembah Tuhan yang diberi kekuatan dari malaikat ya nggak? Pernah dengar itu nggak? Sebetulnya kejadian ini adalah bukti dari penggenapan Mazmur 8 ayat 6 dan penggenapan di mana tadi engkau telah membuat dirinya sedikit lebih rendah dari para malaikat. Tujuannya apa? Untuk membuktikan bahwa Yesus bukan robot. Bayangin dia penguasa segala macam. Dia penguasa dunia, tapi begitu dia jadi manusia, ya, begitu dia jadi manusia, dia disiksa, masa dia ngerasa kesakitan? Iya enggak? Nah, pernyataan ini meskipun terdengar sepele, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Jadi, ini membuktikan bahwa dia betul-betul mengalami kesengsaraan pada saat penyaliban. Dia bukan robot, dia bukan AI, dia bukan segala macam yang diprogram untuk pura-pura sakit gitu. Kayak paham-paham sebelah kan, ada yang waktu Yesus disalib dia pura-pura sakit, yang namanya dosetisme, dia tiba-tiba menghilang. Kira-kira seperti itu. Iya, dan itu yang Lukas 22 ayat 44 kan disebutnya sampai keringat itu tampak seperti darah yang tertetes di tanah. Itu justru ayat itu membuktikan nggak hanya tentang manusiawi Kristus, tetapi membuktikan dia Allah sejati. Karena Kristus itu maha tahu bagaimana ngerinya di depan itu yang akan terjadi secara detail, itu diketahui sampai di situ dikomunikasikan melalui manusiawinya itu dengan meneteskan
keringatnya itu meneteskan darah. Jadi itu justru menunjukkan kemahatauan Kristus. Karena kalau kita nih misalnya mau dieksekusi masih bisa, kita mungkin masih makan gorengan dulu, kan belum tahu nanti kayak gimana. Tapi Kristus justru karena dia tahu, makanya dia bisa menunjukkan betapa mengerikannya itu. Dan itu loh cintanya yang ditunjukkan kepada kita. Tetapi misi Kristus sesungguhnya itu Tuhan itu kan degil ya, begitu degil dengan liciknya iblis itu untuk menyusupkan racun kematian di dalam daging kita. Nah, atas dasar itu, Kristus itu mengambil kemanusiaan kita untuk menghancurkan, karena Sang Bapa itu nggak mungkin membenci anak. Dengan kemanusiaan kita itu dikenakan Kristus, maka seluruh gambar kita itu dikenakan oleh Kristus. Dan dengan cara itu, maka sang gambar ini itu dapat menjadi pengantara untuk memulihkan gambar. Betul, betul. Kan menurut Itu gambar dan lari rupa Allah. kemana-mana tuh nanti. Itu lari Jadi kalau kemana-mana kalau betul, kita bahas itu semakin dalam loh. Nanti lari ke tentang Iya, penggenapan Yunus. iya, betul. ini gini Penggenapan ya. Yunus ya. Iya, benar. Sebenarnya gini ya, teman-teman. Mungkin agak-agak sedikit melebar karena ya itulah iman Kristen gitu loh. Kita nggak bisa mengupas suatu tema tanpa tidak menyinggung yang lain gitu. Tadi ini kan kiamat. Tadi kan aku ulangi ya, poinnya tadi itu ada poin yang ingin dibahas. Ketika dikatakan Yesus punya Tuhan, dalam hal ini Bapa, maka Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus Nah, punya Tuhan, dalam hal ini Bapa, maka ada yang menciptakan Yesus. Dan itu saya rasa sudah dijelaskan oleh kiamat dengan sangat-sangat detail, bahkan juga menjelaskan dalam hal relasi kasih, dalam hal perikoresis ya Ki ya. Bahkan kenosis pun Ya, kenosis pun. ya, kenosis pun tadi kita udah bahas gitu kan. Memang Jadi agak-agak mantap ya, nyambung semua ya. Nyambung semua ya. Jadi betul Bang. komprehensif gitu. Oke, jadi aku ini ya, aku tarik ya Ki ya. Prof, ada lagi nggak kira-kira biar kita lanjut ke poin yang lain? Udah sih. Tadi jawaban singkatnya itu, Kak Luna. Tadi jawaban singkatnya udah saya rincikan bahwa hubungan Kristus dengan Sang Bapa itu berbeda dengan kita bahwa karena Kristus itu adalah Allah. Kristus itu adalah Allah, beda seperti kita ciptaan. Gitu. Jadi Makanya kayak Yesus bilang, aku belum pergi kepada Allahmu dan Allahku ya, karena relasi dia bersama dengan Sang Bapa itu satu gitu. Beda dengan kita kan bukan Allah gitu. Makanya Yesus tidak menyebut Allah kita atau Bapa kita, tapi menyebutnya Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Ya, karena dia selevel, sederajat, tidak ada subordinasi. Tidak ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, tidak. Gitu. dalam Lanjut. segala hal ya Bang ya. Dalam segala hal. Mau Kayak lagu rohani ya. ontologi, mau ekonominya tetap itu setara. Oke, Itu mungkin Kak Gret. jadi poinnya sebelum lanjut adalah bahwa ketika kita mengatakan Tuhan Yesus punya Tuhan, dalam hal ini Bapa, jelas Yesus adalah Tuhan ya. Dalam konteks bukan ciptaan, karena Yesus tidak pernah diciptakan. Seperti itu teman-teman ya. Dan jelas tadi udah di bold oleh Prof Meta juga bahwa mengatakan bahwa dalam Yohanes 20 ayat 17 itu jelas membedakan kepemilikan antara Yesus dengan Bapa, itu berbeda antara kita dengan Allah Bapa, seperti itu ya, bahwa konteksnya di situ Yesus yang adalah Tuhan, bukan ciptaan, kayak gitu teman-teman. Saya rasa udah clear ya, udah sangat jelas dan sangat-sangat detail itu dijelaskan. Iya. Ya, Kak Grit, ini sedikit lebih sederhana aja ya. Mungkin tadi kalau panjang gitu kan, karena saya nggak mungkin juga pelan-pelan gitu. Kita mungkin dikejar waktu juga gitu masing-masing supaya nggak ngantuk gitu ya. Tapi simpelnya gini, kata kyrios itu ditafsirkan secara apa dulu? Secara patristik kah atau
secara pemahaman duniawi gitu, pemahaman Islam itu seperti apa. Kalau pemahaman Islam, memiliki Tuhan itu artinya pribadi yang berbeda, pribadi manusia dengan pribadi Allah. Maka memiliki Tuhan itu menunjukkan relasi antara makhluk dengan pencipta. Nah, makanya kalau mereka memahaminya seperti itu, pribadi Sang Firman ini kan bukan pribadi manusia, tetapi pribadi Allah. Makanya relasi dengan Sang Bapa ini sama seperti ini. Relasi saya sama Bang Meta ini relasi dalam apa? Dalam kemanusiaan. Betul ya, karena kan kita sama-sama kodratnya manusia. Nah, jadi kalau dikatakan Sang Putra itu memiliki Allah, ini bicara tentang dalam kodrat yang satu, yaitu kodrat ilahi. Jadi bukan menunjukkan suatu hierarki. Itu kalau kita merujuk kepada penjelasan patristik. Karena relasi antara Sang Bapa dengan Sang Putra, makanya Sang Putra dikatakan Allah dari Allah. Jadi memiliki Allah ini bukan artinya Allah yang lain, tapi menunjuk pada keesaan. Karena relasinya itu adalah relasi kasih. Nah, tetapi kalau mau dipahami untuk tujuan paralelisme kepada saudara-saudara kadal Arab ini yang peminum kencing unta ini, maka ya kalau mereka mau mentafsirkan sebagai suatu hierarki, maka secara operasi ad intra di dalam diri Allah atau tindakan Allah di dalam dirinya itu tidak ada hierarki. Makanya kalau mereka mendefinisikan kata Tuhan itu sebagai antara pencipta dengan ciptaan, maka kita sepakat, oh yaitu pasti tidak. Jadi penjelasan kalau Edis mengatakan kata memiliki Tuhan itu sebagai subordinat atau sebagai antara ciptaan dengan pencipta, maka itu keliru. Ya, tetapi kalau Gini, sorry, kan aku begitu. harus fair. Gini, kita jangan menarasikan yang tidak dinarasikan aja gitu loh ya. Bukannya apa? Maksudku gini, kita perlu menjaga juga. Dalam artian, ya jangan dinarasikan yang tidak dinarasikan orang. Gitu, Ki. Coba di ini aja. Ya, karena kan beliau mengatakan ya Bapa itu tidak memiliki Tuhan. Gitu. Padahal Bapa sendiri menyebut anaknya ini Tuhan di Ibrani 1 ayat 10 kan. Karena Kita lihat tuh. itu definisi, sorry aku potong. Karena definisi Tuhannya itu betul Iya. yang dijelaskan bukan berdasarkan gereja, ajaran gereja. Tetapi yang digunakan oleh beliau adalah menuhankan atau bagaimana Nah, Yesus itu menghambakan dirinya menghambakan. taat kepada Bapa. Itu dia. Memang Nah, berbeda dan sekali lagi kita dari sini menjelaskan ajaran gereja kayak gitu. Ya, jadi nah, no hard feeling, kita lagi nggak bahas person atau ya, menyinggung kepada siapa gitu. Kita baik. kita fokus aja Ki, fokus pada ajaran gereja seperti apa gitu. Jadi mengambil rupa seorang hamba itu tidak membuat gambar Allah ini menjadi pribadi manusia. Tidak. Jadi tidak pernah Sang Firman Allah ini ketika mengambil rupa seorang hamba, maka pribadinya ini menjadi terhierarki. Tidak. Jadi sebenarnya yang hamba itu ini bicara tentang dalam kemanusiaan Kristus ya, itu mengambil kodrat kita. Jadi bukan pribadi sang anak ini itu dikatakan ada suatu hierarki dengan sang Bapa, tidak. Tetapi Sang Firman ini mengambil rupa seorang hamba untuk kita yang hamba ini dimuliakan oleh Allah. Gitu ya, untuk kita yang hamba ini mengenakan tubuh kemuliaan karena tubuh kita diubahkan oleh Kristus dengan tubuh kemuliaan melalui kematian dan kebangkitannya. Gitu. Ya, saya rasa sudah cukup jelas ya. Nanti mungkin kita atur waktu lagi Ki, karena gini, ini menarik sebenarnya kalau kita khususkan pembahasan itu tentang contoh tentang kenosis, karena banyak juga salah dipahami tentang kenosis ini. Filipi 2 ayat 6 sampai 8 itu. Gitu mungkin nanti kita lain waktu ya, kita ambil waktu untuk bahas itu Oke, lebih dalam. siap. Kan Bang Meta ya. Oke. Gitu. Jadi udah Ya jelas lanjut ya. pertanyaan berikutnya mungkin. Nah, Karena ada banyak yang pertanyaan ya. Ada 20 kalau nggak salah ya. 20 apa 25 ya? Sama seperti nabi-nabinya Islam, saya ingat saya itu. Oke, kita ngalir ya. Kalau ada dari hostnya poin yang sekiranya terlewat, boleh ya teman-teman naik untuk menambahkan atau bertanya. Kita lanjut ya.
Selanjutnya itu dari Ustadz Wafi ya, tentang Markus 16. Nah, di Markus 16 itu kalau kita buka Alkitab kita, ya kan? Saya buka dulu ya di sini ya, Markus 16. Nah, menurut ini narasinya si Ustadz itu ya, dikatakan gini, Markus 16 ayat 1 sampai yang ke-8. Ayat ke-8 ini kan gini, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Nah, di dalam Kodeks Sinaiticus, ya, manuskrip itu hanya sampai di ayat yang ke-8 itu aja. Seperti itu narasinya Ustadz Wafi. Nah, di ayat-ayat yang selanjutnya itu sampai di ayat, berarti sampai di ayat yang ke-20 itu tidak ada. Nah, apakah ada manuskrip? Bentar. Pertanyaannya, apakah ada manuskrip lain yang memuat tentang itu ayat 9 sampai selanjutnya gitu kira-kira. Oke, mungkin ini aku jawab ya. Aku jawab dulu ya. Nah itu kalau bisa diputer suaranya si Wafi tuh aku kemarin itu hampir muntah ketawa ya. Karena dia bilang gini, ini di dalam manuskripnya tidak ada, baik di Septuaginta maupun Masoret. Nah aku tanya ya, dalam Septuaginta sama Masoret ada Markus nggak? Makanya. Kak Gret boleh puterin suaranya nggak itu? Boleh. Sebentar ya. Baik Septuaginta maupun Masoretnya. Nah, Ini bukti bahwa Kalisa ada nggak di bawah nih? Kalisa bisa nggak sih bantu Kak? Oh, Kalisa belum nonton ya. Ntar ya. Oke, sambil ngomong dulu Bang, aku carikan ini ya. bukti pertanyaan dia itu bukan dari dia memang betul-betul memahami. Ya. Septuaginta sama Masoret. Terus dalamnya ada Markus. Aduh. Ya inilah lulusan pesantren apa namanya ya, pesantren Sidogiri, memang botol-botol ya. Pesantrennya memang nggak mutu. Apa, Ya Kak? ini yang paling TOP-nya jadinya kayak Wafi. Sorry, Kalisa bisa nggak putarin ragam apologetik aja yang di mana ya? Ntar. Menit keberapa? Di menit ke itu awal-awal kok, tunggu ya. Ntar. Duh, Udah langsung aja nanti lama down. Intinya dia bilang itu. Nah, Septuaginta dan Masoret itu perjanjian lama, Markus itu perjanjian baru. Jadi nggak mungkin ada Markus di dalam perjanjian lama, gitu. Ya. Nah, mengenai Markus yang dia bilang, kalau nggak salah tuh mulai dari ayat, dia bukan cuma dari ayat 16 ya dia bilang, tapi dari Markus awal-awal. Markus 6 atau Markus dari ayat yang ke-9, Bang. Jadi 9 ya. setelah ayat ke-8, yang ini nih aku on cam ya, aku tunjukin ya. Yang ini nih. Bentar, Bang. Yang ayat ini nih. Nih ya. Ini penting ya, teman-teman. Soalnya Dari kan mereka Oke. dari sini nih, Dia yang bilang, ini. Yang ini Oke. ya. Oke. Markus 16 ya. Markus 16 ayat 8 ayat 9 ya. Betul ya? Dari sini bukan sih? Dari sini atau dari 9-nya? Seingatku dia ngomong dari Markus 9 justru yang nggak ada. Terus 16 ayat 9. Berarti dari sini sampai yang ke-20 nggak ada manuskrip dalam Kodeks Sinaiticus kayak gitu. Nah gini, di dalam Kodeks Sinaiticus Vatikanus itu kan kodeks-kodeks abad 4. Ya enggak? Kodeks-kodeks abad ke-4. Tapi ada nggak kodeks yang lebih tua? Ada. Ya bukan kita mau nyari remis ya. Pesita itu lebih tua. Kalau kita buka, saya pernah buka, saya bisa kasih tutorial cara bukanya ya. Buka dukrana.com bagi yang nggak punya Pesita. Di situ ada. Bahkan dalam teks aslinya ada. Bahkan saya punya yang lebih tua lagi. Ini yang namanya teks yang dikanon oleh gereja mula-mula.
Apa buktinya? Nih, saya lihat. Sebentar ya. Nih. Ini namanya adalah, saya sering pakai OSB. Ini namanya adalah OSB. Saya pakai OSB. Apakah ini berdasarkan dari Vatikanus, Sinaiticus, terus apalagi satu lagi Alexandrius? Tidak. Ini berbeda karena ini dipakai gereja timur. Ya. Teks ini disusun berdasarkan teks perjanjian lama yang ditulis oleh 70 rabi-rabi. Ya, ini Septuaginta perjanjian lama. Dan melalui persetujuan dari Holy Synod Church of the Greece. Dari siapa? Dari gereja Ortodoks. Nah, kalau teman-teman buka Holy Synod Church of the Greece, dia tidak menggunakan kanon Septuaginta, dia tidak menggunakan kanon Codex Vaticanus, Sinaiticus, Alexandrius, tapi dia menggunakan kodeks yang disimpan di dalam Gunung Athos. Gunung Athos. Ini punya gereja timur ya, yang jauh lebih tua. Apakah ada Markus berapa tadi? 16 ayat 9. Kita buka. Ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya, Markus 16 ayat 9. Ada nggak? Ayat Ada. 8, Prof. Aku lagi buka ayat 8. Ayat 8 ini ada. Iya. Ada. Ini kanon yang berbeda dengan teman-teman dari gereja Katolik. Ini yang lebih tua. Ada nih. Bahkan penjelasan bapak-bapak gerejanya juga ada nih. Nih. Jadi kalau dipertanyakan ya wajar. Karena di dalam Islam mereka nggak ngerti. Mereka nggak ngerti bagaimana ini ditulis. Karena apa yang kita baca ini Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Ini kan semua adalah tradisi suci yang dituliskan. Kalau ada perbedaan minor, oke. Kita akui ada perbedaan minor. Misalnya ada yang ada tulisan ini, ada yang nggak ada. Kenapa? Karena masing-masing surat itu dikirim buat masing-masing jemaat. Gitu. Misalnya apakah zaman dulu jemaat di Galatia menerima surat kepada jemaat di Roma? Belum tentu. Karena surat-surat itu awalnya para rasul menuliskan itu bukan, mereka nggak pernah tahu bahwa akan dikanonkan di kemudian hari, iya kan? Betul nggak? Waktu zaman para rasul udah ada PB belum, teman-teman? Benar-benar. Belum ada, karena para rasul itu sendiri pergi keluar kota, keluar negeri. Thomas misalnya ke India, apakah Thomas menulis Injil? Nggak ada. Misalnya Thomas mengajarkan di India, apakah jemaat yang di Roma sana menerima suratnya Thomas? Kan enggak, gitu. Jadi itu poinnya. Nah, untuk teks yang ada, yang punya Pesita tadi, teman-teman bisa buka di dukrana.com. Dukrana.com ya. Saya udah pernah ngajarin caranya. Teman-teman bisa buka dalam original teksnya. Di situ Markus 16 ayat 9, 8, 9 dan seterusnya ada. Mungkin habis ini di akhir kita buka ya. Kita buka. Ada di situ. Dan yang lebih membagongkan, kira-kira duluan mana Markus atau Al-Quran, Gi? Ya, Rasul Markus. Oke. Kira-kira ada nggak pernyataan Al-Quran yang ngutip dari pernyataan Rasul Markus? Oh, yang itu yang kabarkan kepada seluruh makhluk. Bukan hanya itu. Yang mana tuh? Oke. Aku bantu. Tapi seluruh makhluk itu manusia ya, teman-teman ya. Ya. Boleh bacain nggak Markus 10 ayat 25? Salah satu teman-teman. Aku buka ayat contekannya di sini.
Markus 10:25. Oh, alah yang ini. Ya nih, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Oke, ya. Lebih mudah orang orang kaya seekor unta masuk kepada lubang jarum daripada Seorang orang kaya. kaya masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Duluan mana, Markus atau Al-Qur'an? Markus. Markus. Tapi ini kita baca surat Al-A'raf surat 7 ayat 40. Nih. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Lubang jarum. Berarti Allah baca Markus. Baca Markus. Baca Injil. Iya, kecuali Allah duluan yang nulis, baru Markus yang berikutnya nyontek. Ini yang nyontek siapa? Allah. Allah. Emang biadab nih si Allah. Lanjut. Allah. Tapi tadi aku lihat Prof di YouTube-nya itu Ustadz Wafi itu membuka Kodeks Sinaiticus itu, dia bilang itu kan yang tertua. Pada saat itu hanya ada 8 chapter. Ada 6 maksudnya Markus itu ada di ayat 16 itu ada 8, hanya ada 8. Lalu yang beredar sekarang ada 20. Gitu. Kan Pertanyaan dia yang itu dimaksud kemana? yang dimaksud dia kan konteksnya itu yang ada menurut dari gereja barat. Iya kan? Makanya Sinaiticus, Vatikanus, Alexandrius semua itu ada di mana? Semua ada di Roma. Salinannya. Iya nggak? Tapi kalau pertanyaannya sebelum itu gereja-gereja itu pakai apa? Ya masing-masing sudah punya kitabnya masing-masing. Kayak di Ethiopia itu kanonnya lebih banyak daripada kita. Apakah berarti semua salah? Berarti kita salah? Gereja Ethiopia yang paling benar? Enggak. Mereka punya kitab Didache. Kita punya kitab Didache nggak? Perjanjian baru. Nggak punya kita Didache. Tapi kitab Didache itu kitab apokrifa nggak? Didakenya mereka masukkan dalam kanon ya, PB? Masuk. Oh alah. Jumlah Iya. kanon kita tuh memang nggak sama. Ada barat berapa, timur berapa, memang ada. Gembala Hermas. Tuh. Belum pernah denger kan? Gembala Hermas? Ada nggak di LAI Gembala Hermas? Oke, gereja yang pakai Gembala Hermas salah nggak? Enggak. Bahkan kitab Didache tadi yang nggak kita pakai. Di situ semua pengajaran gereja, bagaimana kita berpuasa, bagaimana cara baptis orang. Siapa yang nulis kitab Didache, teman-teman? Yang nulis kitab Didache itu 12 rasul. Para rasul. Kata didikan itu dari Didache. Didache. Otodidak. Itu dari kata itu. Artinya pengajaran. Gitu. Jadi itu bukan satu masalah besar karena Alkitab kita pun hasil dari tradisi suci. Bukan konteks yang sama seperti tetangga sebelah, jatuh dari langit. Berarti semua huruf-hurufnya itu berarti itu memang dari Tuhan. Loh, Alkitab kita itu ya karena pengajaran gereja itu awalnya adalah tradisi lisan. Pengajaran gereja ya. Saya nggak bilang Taurat lisan. Pengajaran gereja tradisi lisan. Dalilnya mana? 2 Tesalonika 2 ayat 15. Itu. Berpegang teguh pada ajaran yang kami terima baik secara lisan maupun tertulis. Nah, waktu Tesalonika ditulis, sudah ada perjanjian baru belum? Udah lengkap belum? Kan belum ada. Iya. Yang dikanonkan misalnya ada Sinaiticus, Alexandrius. Oke. Sinaiticus itu ada perjanjian lamanya nggak, Kalisa? Tikus tadi dilihatin nggak ada.
Septuagint. Apa dia Ada dong. cuman oh ada ya? Ada dong. Dia berarti dia cuman buka perjanjian barunya doang. Loh dia nggak tahu, makanya dia bilang di Septuaginta nggak ada Markus. Ya memang nggak ada. Sekarang Septuaginta perjanjian lama. Masoret nggak ada Markus ya karena Masoret perjanjian lama. Loh di Sinaiticus ada perjanjian lama. Sekarang perjanjian lama di dalam Kodeks Sinaiticus ada kitab Tobit nggak? Ada. Yudit, tambahan Esther, Sirah, Tikusnya. Ada. ada nggak? Oke, sekarang yang kita pakai ini ada nggak sekarang? Nggak ada. Karena kita pakai kanonnya LAI, UBS, United Bible Society. Apakah itu masalah? Ya nggak masalah. Karena kan itu sudut pandangnya Protestan, betul nggak? Katolik punya sudut pandang lain lagi. Ada deuterokanonikanya. Nah, Sinaiticus ada deuterokanonikanya atau anaginoskomenanya. Jadi itu bukan masalah besar, dan pertanyaan itu memang jadi masalah buat orang-orang yang nggak ngerti tentang manuskrip gitu. Makanya kita ini menjawab bukan untuk merendahkan si Edis, tapi karena kemarin dia dikeroyok, mungkin dia nggak fokus ke situ, kita bantu meluruskan gitu. Nah memang kalau Islam akan hanya bisa bertanya dengan kebodohannya sendiri, karena memang mereka cerdas dalam mempertahankan kebodohan. Gitu. Kitab Henok gimana? Iya, di Ethiopia juga masuk dalam kanon perjanjian lama. Ya. Gitu. Lanjut. Tapi yang menarik kalau kita buka di Kodeks Sinaiticus ya. Nih, coba. Coba ini bisa minta tolong diperbesar. Oke, thank you. Nah, ini kalau kita lihat di Kodeks Sinaiticus, kita lihat kitab Kejadian ya. Kejadian. Ini ternyata bahasa Oke, ini Septuaginta ya, berarti ya. Perjanjian lamanya ya. bahasa Yunani, Makanya kalau Wafi bilangnya itu kitab Markus itu tidak ada di Septuaginta, ya berarti dia sangat-sangat nggak paham itu apa itu Septuaginta. Jadi gimana Bang Meta, ini dijelasin nggak sama mereka Septuaginta itu apa? Iya, udah fix sih. Terlalu kayaknya nggak nyampe juga ya, sekelas Wafi yang katanya 20 tahun, berapa tahun kemarin itu aja nggak ngerti kok, apalagi yang Islam kemarin sore. Ya, Yang dia anakan. bilang dia belajar bentar. Iya, dia bilang dia belajar Bible 20 tahun dari umur berapa? 9 ya? Belajar Bible nggak tahu Septuaginta Masoret. Pertanyaannya gila. Ya itulah kualitas lulusan pesantren Sidogiri ya begitulah. Itu lulusan terbaiknya aja begitu model Wafi. Apalagi yang nggak masuk ke situ ya kan. Pasti jauh di bawah lagi. 20 tahun teman-teman, kalian salah typing. 20 tahun dia bilang. Kalau Edis 13 tahun belajar Quran, Ustadz Wifi itu belajarnya 20 tahun. Nih, oke. Ini apa? Ada lagi nggak yang mau dilanjutin terkait yang tadi tuh? Ada. Ki. Jadi ini aku cuman ini ya, aku melihat kemarin saya sih menduganya Wafi ini memang nggak tahu tentang standar Quran itu sendiri bagaimana. Karena ketika dia itu membuat suatu narasi ya, suatu fitnahan bahwa Markus 9 sampai 20 itu secara kenyataan itu hanyalah sisipan, sehingga dia menghinakan hal itu. Itu sebetulnya dia menghinakan Quran sendiri. Karena di dalam Al-Quran itu ada namanya ayat-ayat sisipan. Nih ya, kita lihat nih ya. Nih. Taufik Adnan Amal, rekonstruksi sejarah Al-Quran. Nih, kita buka ini tentang mushafnya siapa? Mushafnya Ubay ya, Ubay bin Ka'ab. Nah, mushafnya Ubay bin Ka'ab ini berbeda sama Quran sekarang. Kenapa? Karena Quran sekarang cuma 114 surah.
Qurannya Ubay bin Ka'ab ini hebat, beranak 2. Ya, jadi punya anak Hasan sama Husain, yaitu nama suratnya apa? Surah Al-Qulu dan Al-Hafdu. Itu ya. Jadi ada ditambahin di sini. Jadi mana kok sahabat sendiri beda Qurannya ini? Sampai isinya beda-beda ya. Jadi dibilang ini. Saya tunjukkan aja ini. Seperti dalam Quran ya, surah nomor 34 nomor celananya 14, yang dalam teks Utsmani terbaca al-jinnu, tetapi dalam teks Ubay tertulis al-insu. Kedua kata dalam teks tersebut tentu saja memiliki makna yang sangat berbeda. Loh, kok beda Quran karangannya si Ubay sama Quran karangannya Utsman? Ini Utsman ini yang lebih baru ya. Ini setelah si namanya Zaid bin Sabit, itu seorang anak ingusan disuruh untuk mengarang Quran. Jadi Qurannya para sahabat dikumpulin, terus dia yang pakai kacamata untuk nentuin ini ayatnya enaknya apa ya, gitu, dicomot sini, comot situ. Jadi yang bikin clippingannya ini adalah si Ubay bin Ka'ab nih. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Nih saya tunjukkan dari pernyataan si Ibnu Mas'ud nih ya.